Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonifasius Aditya Bayu Prakoso. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saya saat ini sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 dengan tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 dengan berdasarkan SDG. Saya ditempatkan di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, tepatnya di RW 1. Mangunsari merupakan salah satu dari 16 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dengan kondisi geografis berada pada ketinggian rata-rata 259 meter di atas permukaan laut, luas wilayah Kelurahan Mangunsari adalah 2,92 km persegi atau 221,54 hektar dan terdiri dari 5 rukun warga atau RW dan 26 rumah tangga atau RT dengan jumlah penduduk sebanyak 5.193 jiwa. Mayoritas warga RW 1 Mangunsari berprofesi sebagai petani ataupun buruh industri, dan udara di RW 1 Mangunsari termasuk sejuk dan masih banyak mendapat ruang terbuka hijau sehingga cocok untuk persawahan dan perkebunan. Terdapat taman toga yang dibuat oleh PKK RW 1. Taman toga merupakan tanaman budaya rumahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai industri rumah tangga atau bahkan sebagai obat herbal atau jamu untuk warga setempat. Permasalahan yang pertama adalah menurunnya kesadaran protokol kesehatan masyarakat dan kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Sedangkan botol hand sanitizer di kantor kelurahan masih menggunakan botol biasa yang memerlukan kontak dengan tangan, sehingga dibutuhkan hand sanitizer touchless yang lebih aman dan memudahkan pengunjung kantong kelurahan. Pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi membuat learning loss atau ketertinggalan pembelajaran selama di sekolah menjadi permasalahan yang diselesaikan. Dan di sini terdapat pelataran masjid dan musola yang ada di RT 2, RT 3, dan RT 5 Mangunsari yang sering digunakan oleh anak-anak untuk kegiatan mengaji, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bimbingan belajar untuk mengejar ketinggalan pembelajaran di sekolah ataupun mengejar tugas-tugas atau tugas-tugas PR yang ada di sekolah. Hand sanitizer touchless terdiri dari beberapa komponen, yakni casing, sensor ultrasonic, Arduino Uno, servo, dan botol hand sanitizer. Hand sanitizer touchless didesain menggunakan aplikasi 3D CAD pada awalnya untuk menentukan ukuran dispenser dan sebagai gambaran suatu produk. Pada Arduino, dibuat coding untuk program sensor ultrasonic untuk membaca objek ketika datangan mendekati sensor, dan akan kemudian memberikan servo untuk menekan botol hand sanitizer setelah selesai pada program akan di-flash dalam Arduino. Casing terbuat dari cardboard setebal 3 mm yang dibentuk sesuai dengan desain. Kemudian komponen elektrik dirakit ke dalam casing, dan pada tahap finalisasi ada penempelan stiker sebagai casing untuk sebagai estetika produk. Dispenser sanitizer touchless diuji coba dan akan diberikan pada pihak Kelurahan Mangunsari untuk ditempatkan di kantor Kelurahan Mangunsari, tepatnya di meja pelayanan, agar pengunjung kelurahan bisa membersihkan tangannya ketika beraktivitas di kantor Kelurahan Mangunsari ataupun sedang berkunjung kantor Kelurahan Mangunsari. Ketertinggalan pembelajaran atau learning loss selama masa pandemi ini membuat kami tergerak untuk membuat bimbingan belajar, terutama untuk anak-anak SD di RW 1 Mangunsari, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 4, di mana pendidikan merupakan hak bagi semua orang. Kami mengadakan selama 3 minggu atau 9 kali pertemuan untuk mengajarkan materi pembelajaran, memberikan latihan soal, dan juga membantu dalam mengerjakan tugas-tugas mereka di sekolah ataupun mengerjakan PR. Isu krisis iklim semakin hangat dan emisi karbonnya semakin meningkat membuat saya tergerak untuk membuat poster yang berisikan gentingan krisis energi dan listrik di rumah kita masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai pembangkitnya. Saya juga melakukan kiat-kiat energi listrik rumah tangga dan juga lakukan sosialisasi pada ibu-ibu RW. Pada akhirnya dan poster tersebut saya akan pasang di papan pengumuman RW, pos kamling, dan juga papan pengumuman agar dapat menjangkau lebih banyak warga untuk sadar akan energi listrik di kehidupan sehari-hari pada asalnya dan juga bagaimana menghematnya pada kehidupan sehari-hari.
kasus narkoba di Kota Semarang semakin meningkat, sehingga saya tergerak untuk membuat sebuah poster untuk mengenalkan jenis-jenis narkoba dan bahaya yang menimbulkannya. Selain itu juga memberikan tips-tips untuk menghindari bahaya narkoba, dan juga kami mengadakan sosialisasi kepada Karang Taruna RW 1 pada tanggal 29 Januari tentang bahaya narkoba di Balai Kelurahan. Dan poster tersebut juga akan dipasang di pos kamling, papan pengumuman, dan juga kantor kelurahan agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, tidak hanya anak muda, namun juga kepada orang tua atau anak-anak akan bahaya narkoba yang mengancam bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Haryadi Sarjana Hukum, Lurah Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, mengucapkan terima kasih kepada tim KKN Undip tahun 2022 yang telah menjalankan KKN di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, khususnya di RW 1 dengan memberikan berbagai macam kegiatan yang baik, terutama penyuluhan, edukasi, bantuan-bantuan untuk kegiatan yang ada di RW 1 yang dipadukan dengan program-program yang telah ada di KKN Undip Semarang. Terima kasih juga kepada Universitas Diponegoro yang telah mengirimkan mahasiswa dan mahasiswi terbaiknya untuk berkarya dan membantu pengembangan di Kelurahan Mangunsari. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan tim KKN 1 Undip di tahun 2022 ini adalah kesehatan berupa pembuatan hand sanitizer otomatis, kemudian pospindu, kegiatan posyandu, dan memberikan bantuan di kegiatan vaksinasi. Kemudian kegiatan narkoba, sosialisasi penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan public speaking. Kemudian edukasi, memberikan bimbel kepada anak-anak, kemudian mengajar di PAUD, pembuatan produk yang berupa poster edukasi. Semoga kedepannya dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak dan pengaruh yang positif bagi warga RW 1 pada khususnya serta Kelurahan Mangunsari pada umumnya. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuni Akhiriani selaku Sekretaris Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan tanggapan ya kepada adik-adik mahasiswa KKN dari Undip sebagai KKN tim 1 tahun 2022. Untuk KKN kali ini kami sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran adik-adik mahasiswa dari Undip, karena memang kehadiran mereka sangat membantu dalam aktivitas kami baik di kelurahan memberikan pelayanan maupun juga aktivitas di masyarakat. Di antaranya bantuan yang sudah diberikan, kami diberikan bantuan berupa produk, salah satunya hand sanitizer otomatis ya, dan ini memang sebagai produk yang baru bagi kantor kelurahan karena memang sebelumnya tidak ada dari kami yang hand sanitizer tanpa menyentuh dengan bagian hand sanitizer-nya ya. Jadi itu sangat membantu sekali juga pendidikan ataupun pelayanan yang diberikan adik-adik ini kepada masyarakat, seperti penyuluhan narkoba, kemudian ada pamflet berupa yang arisan online ya, atau ojol atau untuk dari sisi ekonomi juga di pendidikan ini juga sangat bermanfaat. Terima kasih adik-adik KKN Undip, tetap semangat, tetap berkarya untuk masyarakat, sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.